kuat lagi buat Tuhan kita. Katakan amin. Silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Tengok kanan kiri, tanya dong temanmu, apa kabar? Waktu ditanya apa kabar, jawabannya apa saudara? Saya berdoa semua saudara di tempat ini terus bergairah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Pak Sabal, terima kasih Pak Yuda untuk kesempatan melayani hari ini. Dan saya percaya saudara, di hari di mana Tuhan naik ke surga yang hari ini kita peringati bersama-sama. Ada sesuatu yang Tuhan mau kita kerjakan lebih lagi. Yang setuju katakan. Nah saudara, mari kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Saudara, baiknya nanti Anda baca semua sampai dengan ayat yang ke-29. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan di masa-masa sebelum dia naik ke surga. Selama 40 hari Tuhan menampakkan diri bukan kepada jemaat. Tetapi selama 40 hari Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid. 1, 2, 3 bilang murid-murid. Mari kita baca dulu ya. Yohanes pasal 20 ayat 19. Bagusnya sampai dengan ayat yang ke-24. Nanti saudara sisanya bisa baca dengan detail. Anda bisa renungkan dengan baik. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3, go. Perikopnya judul, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. 19 baca. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat siapa saudara? Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat berikutnya. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata apa saudara? Terima Roh Kudus. Ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dan dosanya tetap. Saudara, ada bagian murid-murid yang saat itu mereka lagi ketakutan. Saudara, kenapa mereka ketakutan? Karena Yesus baru saja disalibkan. Baru saja rasanya Yesus mati. Mereka belum tahu bahwa janji Tuhan tidak pernah bisa gagal loh saudara. Saya ulang, janji Tuhan tidak pernah bisa gagal dan digagalkan. Alkitab pernah berkata, langit bumi semua bisa lenyap. Tapi satu titik pun yang tertulis dalam Alkitab, Tuhan pasti akan genapi. Muridnya hari itu ketakutan. Tetapi di tengah ketakutan mereka kunci pintu karena intimidasi mulai datang. Mereka berpikir kalau gurunya aja mati, maka sebentar lagi murid-murid ini juga akan mati. Tetapi di tengah ketakutan, saudara dengarkan baik, 40 hari Yesus menjumpai murid-murid. Ini penting loh. Makanya Tuhan mau semua kita jadi murid. Tuhan gak mau Anda cuma jadi jemaat yang setia. Tetapi Anda, Tuhan mau semua Anda yang ada di WTC Cilegon bukan cuma jadi jemaat yang setia, jemaat yang rutin datang. Saya berdoa semua orang yang ditaruh di wadah ini semua bisa menjadi murid-muridnya Tuhan. Yang mau jadi murid katakan. Karena hanya murid loh yang dijumpai Tuhan. Tuhan gak menjumpai semua pengikutnya, yang dijumpai siapa saudara? Saya percaya saudara, kalau Anda murid Tuhan, Anda juga akan dijumpai Tuhan. Saudara, ada murid-murid yang lagi ketakutan. Dan waktu ada murid-murid yang ketakutan, mereka lagi kumpul sama-sama. Mungkin mereka lagi pikir gini, gimana nanti ya? Nanti kalau ada orang ngetuk gimana ya? Mereka takut banget. Tapi tiba-tiba di tengah ketakutannya, Yesus berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi saudara. Tuhan ketika dia berkeliling menjumpai murid-muridnya, dia jumpai ada murid yang takut. Tuhan gak biarin takut begitu aja. Di tengah ketakutan, Tuhan memberikan jawaban dan berkata, aku memberikan kau damai sejahtera. Selama engkau jadi murid Tuhan, dengarkan baik.
bukan berarti hidupmu gak ada ketakutan, bukan berarti hidupmu gak ada rasa tantangan, tapi di balik semua tantangan, di balik semua ketakutan, Yesus akan menjumpai Anda dan berkata, damai, sejahtera bagi kamu, bagi Anda yang setuju katakan. Ada murid yang ketakutan, dijumpai Tuhan. Tetapi kalau Anda membaca perikop berikutnya, coba baca ayat yang ke-24. Judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada siapa saudara? Thomas. Lanjutkan baca 24. Tetapi Thomas seorang dari mana? Ke-12 murid itu yang disebut dengan siapa? Didimus. Tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang. Ada murid-murid yang lagi kumpul. Ketakutan, tapi ada murid yang satu yang namanya siapa saudara? Enggak ikut ngumpul. Tuhan tahu juga, ini orang bukan pemberani, tapi dia sudah putus asa dan berkata, apa iya Tuhan bisa bangkit? Apa iya Tuhan bisa bangkit kembali sesuai janjinya? Tuhan gak pernah biarin orang yang takut dia jumpai, orang yang putus asa pun Tuhan jumpai. Dengarkan baik, selama 40 hari saudara, maka Tuhan datang mengunjungi murid-muridnya ketika sudah bangkit. Ngapain? Untuk memberikan solusi atas semua kebutuhan murid-muridnya. Saudara, jangan pernah ragu dengan Tuhan kita. Jangan pernah bimbang dengan Tuhan kita. Dia Tuhan yang tahu kebutuhan Anda dan kebutuhan saya. Dan waktu dia tahu, dia akan jumpai dan dia akan memberikan solusi. Pulang dari tempat ini, Yesus yang ada di tengah kita akan memberikan jawaban demi jawaban dalam hidup Anda dan saya. Yang setuju kita berikan tepuk tangan paling meriah buat Allah kita. Lebih kuat lagi buat Allah kita. Katakan, amin. Saudara, setelah dia kunjungi murid-muridnya, maka dia naik ke sorga. Pertanyaannya hari ini, Pak, kenapa Yesus perlu naik ke sorga? Why heaven? Kenapa dia mesti kembali ke sorga? Kenapa kok Tuhan Yesus gak selama-lamanya di atas bumi ini? Kenapa kok dia mesti balik ke sorga? Ada 3 bagian penting yang kita mau pelajari hari ini. Kenapa dia perlu kembali ke sorga? Kenapa kok dia mesti naik ke sorga? Saya berdoa, jemaat WTC Cilegon, Anda mesti ngerti ini. Karena kalau tahu kebenaran ini, hidup kekristenanmu bukan cuma kekristenan tahu tentang Yesus, tapi kekristenanmu akan mengalami kuasa Kristus dalam hidup Anda. Ada 3 hal yang terjadi ketika Yesus naik ke sorga. Yang pertama saudara, waktu dia naik ke sorga, maka Yohanes pasal 17 ayat yang ke-5, dia kembali kepada kemuliaan yang dimilikinya sebelum dunia ini apa? Ada. Jadi sebelum dunia ini diciptakan, sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada. Maka waktu Yesus naik ke sorga, dia kembali kepada kemuliaan yang dimilikinya sebelum dunia ini ada. Pertanyaannya, Pak, waktu dia di sorga, emang Yesus ngapain? Saudara, seorang yang namanya John Calvin, dia pernah berkata, Christ was taken up into heaven, not to enjoy blessed rest at a distance from us. Dia bukan pergi ke sorga, bukan cuma lagi istirahat dan memberkati dari jarak jauh. Enggak. Tetapi waktu dia pergi ke sorga, dia to govern the world for the salvation of all believers. Waktu dia naik ke sorga, dia memerintah kepada orang-orang yang dicintainya. Dia memberi keselamatan kepada orang-orang yang percaya. Saya percaya hari ini waktu dia pergi ke sorga, maka kemuliaan dia sedang kembali kepada kemuliaannya. Dan waktu dia kembali kepada kemuliaannya, sesungguhnya Tuhan Yesus sedang memerintah atas dunia ini. Yang setuju katakan. Jadi kalau Anda tahu Yesus ini sedang kembali kepada kemuliaannya, apa artinya Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga? Yang pertama, kalau Anda tahu bahwa Yesus sekarang sedang ada di surga, maka yang pertama Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan ada otoritas dan kuasa. Nah, lihat saya ke depan. Nomor 1 penting. Waktu Yesus kembali ke surga, dia sudah bangkit dari orang mati.
Maka Tuhan berkata, segala kuasa yang di sorga dan segala kuasa yang di bumi sekarang milik siapa saudara? Yesus. Jadi jangan pernah Anda anggap sepele nama Yesus. Jangan. Saya seringkali lihat ada film-film Hollywood, film-film Eropa, dia pakai kata Kristus itu bukan untuk memuliakan, tapi pakai nama Kristus untuk misuh-misuh, untuk marah-marah, untuk menghujat. Saudara, jangan pernah Anda anggap sepele tentang kuasa nama Kristus loh saudara. Saudara, kuasa nama Kristus, perhatikan gini. Waktu Anda berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka nama itu bisa membuat yang sakit itu disembuhkan. Waktu Anda berkata di dalam nama Tuhan Yesus, setan yang berkuasa, musuh yang berkuasa bisa diusir dan seketika itu juga setan akan dihancurkan, belenggunya akan dipatahkan. Jangan Anda anggap sepele tentang kuasa nama Yesus. Saudara, waktu dia ada di sorga, dia memberikan otoritas itu buat Anda dan buat saya. Sehingga hari ini saya percaya, kalau ada orang yang hari ini ketakutan, ada orang yang hari ini terbelenggu, Anda berkata di dalam nama Yesus. Saya tanya, kira-kira yang pergi siapa? Yang pergi gimana? Setan. Kalau jemaat WTC Cilegon lihat ada orang kerasukan, jemaat Cilegon panggil siapa? Yang kencang panggil siapa? Bukan telepon Pak Yuda. Hah? Bukan telepon Pak Sabar. Yakin? Kalau Anda lihat ada orang kerasukan, ada orang kesetanan, Anda pakai kuasa di dalam nama Yesus. Segala kuasa yang di bumi, kuasa yang di sorga, semua akan tunduk, semua akan takluk kepada satu nama yang luar biasa itu. Yang percaya tepuk tangan yang paling kuat buat Allah kita. Lebih kuat lagi buat Allah kita. Katakan amin. Dan saya melihat ada banyak hal terjadi ketika Anda pakai kuasa itu. Maka jangan main-main loh dengan kuasa nama Yesus. Anda jangan anggap sepele. Jangan pakai nama itu sembarangan. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Kalau orang-orang Amerika Latin ada namanya si Christ. Ada namanya macam-macam, ada namanya Jesus Gonzales. Tapi masuk penjara saudara. Bukan karena dia menginjil, tapi Jesus Gonzalesnya karena kejahatan. Jangan saudara. Saya berdoa, biar namamu Yuda, tetapi tetap ada Yesus yang berkuasa dalam hidupmu. Namanya Mardanus, tetapi ada Yesus yang berkuasa. Anda jalan kemanapun, Anda di kantor, Anda di toko, Anda melayani di rumah. Oh, nama Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Ada kuasa, ada powernya Tuhan. Saya berdoa gini, papa saya kalau buka toko dulu buka ciamtangnya selalu bilang dalam nama Yesus. Wah saudara, kita nggak tahu hari itu apa yang terjadi. Hari itu kita nggak tahu. Ada orang mungkin yang mau coba menjahati. Satu kali papa saya bilang, itu ngapain ya orang tebar sesuatu di depan ciamtang toko. Tapi papa saya selalu buka toko, selalu bilang gini, dalam nama Yesus. Dan saya melihat gini, orang lain bisa coba melakukan yang jahat. Orang lain bisa tebar panah api. Tapi selama ada nama Yesus, tidak ada kuasa yang bisa mengalahkannya. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Tapi yang kedua, apa arti Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga? Ibrani 4 ayat 14 menyatakan, dia menjadi intercession. Dia menjadi imam besar, dia menjadi pendamai, menjadi pengantara. Jadi Yesus di sorga hari ini terus berdoa, bersyafaat buat Anda. Oh, dahsyat loh saudara. Kalau hari ini Anda bisa ada sebagaimana Anda ada hari ini, karena dia terus bersyafaat buat Anda. Dia terus berdoa menjadi imam besar, pengantara buat Anda. Makanya saudara, kalau Yesus aja masih bersyafaat, Yesus aja masih bersedia menjadi imam besar, menjadi pendoa buat kita. Kita pun sebagai anak-anaknya, yuk kita juga punya hati yang siap untuk bersyafaat buat orang lain. Saudara, kalau Anda lihat ada orang yang hari ini belum kenal Tuhan, hari ini mereka belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Come on, kita bukan cuma tahu, oh kasihan nih orang. Tapi kita merelakan diri, kita mau berkata, kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia rela jadi intercessor. Maka saya dan saudara juga harus siap menjadi apa saudara? Pengantara buat orang lain.
Abraham, saudara, waktu lihat ponakannya mau dihancurkan, Sodom dan Gomora dihancurkan, dia bilang, Tuhan kalau ada 50 orang gimana Tuhan? Enggak. Kalau ada 45 gimana Tuhan? Enggak. Sampai terakhir dia nawar berapa saudara? Ini Abraham ini rupanya keturunan dari orang Chinese juga, sudah suka nawar saudara. Orang Chinese kalau nggak nawar kayaknya nggak enak saudara. Betul nggak saudara? Dia tawar terus sampai dengan nilai 10 dan Tuhan berkata kalau sampai ada, aku nggak akan pernah binasakan. Tapi apa yang terjadi? Lot bersama keluarganya nggak lewat habis 10 orang. Saya berdoa kalau Abraham itu bisa menaruh belas kasihan kepada orang lain. Saya berdoa jemaat WTC Cilegon adalah orang yang selalu bisa menaruh belas kasihan kepada orang lain. Yesus aja masih jadi intercessor buat kita. Kita pun harus rela menjadi orang-orang yang siap berdoa buat orang lain. Yang setuju katakan. Kalau Anda lihat tetanggamu susah, Anda lihat bosmu di kantor belum terima Yesus, Anda lihat orang-orang di bawahmu yang hari ini mereka belum mengenal kebenaran. Saya berdoa taruh hati dan berkata Tuhan pakai aku berdoa untuk mereka. Dari amennya cuma sedikit saudara. Taruh hati untuk mereka. Saudara dalam nanti Sabtu kita ada Alpha Course Weekend. Di Cilegon nanti ada yang berangkat Pak Sabtu? Enggak ada ya Pak? Belum ya Pak? Saudara waktu Alpha Course sebelum ini saudara, sebelum pandemi kita pernah lakukan program Alpha Course. Saudara karyawan saya ada yang Kristen, tapi juga ada beberapa yang tidak Kristen. Saya bilang sama istri saya, daripada kita sebelum kita nginjilin orang lain, sebelum kita nginjilin tukang sayur, sebelum kita nginjilin tukang somai langganan kita, saya pengen orang yang bersama dengan saya, karyawan ini, dia tiap hari kerja ngikut saya, bulanan terima gaji dari saya. Masa nanti kalau dia mati, nggak ikut saya kan repot saudara. Jangan sampai kita jadi bos yang cuma ngambilin duit aja. Kita pakai tenaga dia. Saya bilang sama istri saya, waktu ada program Alpha Course, saya bilang pakai ini program Alpha Course. Karena kita punya otoritas, kita tinggal panggil semua anak buah. Nanti kamu tinggal nonton videonya, kita kasih kamu makan gratis. Wah senangnya bukan main saudara. Kita akan nonton saudara dan beberapa karyawan hari ini saudara. Memang enggak semua langsung bisa ikut Kristen. Tetapi ada beberapa karyawan kami yang hari ini sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara belum selesai, saya berdoa begini, kekristenan kita bukan cuma berkata, aku sudah terima Yesus. Tapi bagaimana waktu Anda sudah terima Yesus, Yesus bisa pakai hidupnya sebagai intercessor, Anda pun bisa menjadi pengantara. Tapi yang ketiga saudara, apa artinya Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga? Roma 5 ayat 9 berkata gini, maka karya penebusan itu sudah selesai. Jadi nggak ada kata lain yang bisa berkata aku diselamatkan dengan metode kebaikan. Nggak ada. Nggak ada orang berkata saya diselamatkan karena karya tangan saya. Nggak ada. Karya keselamatan sudah done. Selesai, tuntas. Waktu dia naik ke sorga, dia bangkit di antara orang mati. Itu menandakan bahwa karya keselamatan sudah selesai. Jangan sampai Anda dibingungkan oleh pengajaran-pengajaran yang salah. Jangan sampai saudara hidup Anda dibingungkan oleh hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Sekarang ada banyak pengajaran hilir mudik di internet, di Instagram, di Facebook, macam-macam. Saya berdoa, percayalah waktu Yesus naik ke sorga, completion of redemption, keselamatan yang komplit, keselamatan yang selesai, keselamatan yang sempurna. Tuhan telah nyatakan buat semua orang yang percaya kepadanya, yang setuju berikan tepuk tangan yang paling kuat buat Allah kita. Tapi yang keempat, perhatikan. Waktu Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Yohanes 10 ayat 30 berkata, dia kembali unity with the Father. Saudara kalau Anda membaca Yohanes 3 ayat 16, maka Yesus itu sebagai anak yang tunggalnya Bapa diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ketika tugasnya sudah selesai, maka dia kembali unity. 1, 2, 3 katakan unity. Saudara, ini satu ayat yang bagus sekali. Kenapa kok dia perlu kembali? Supaya dia kembali unity, sehati. Saudara ini penting, maka orang Kristen, keluarga orang percaya, Anda mesti belajar menjadi pribadi yang
Setan selalu pengen kita itu perang. Setan selalu pengen kita apa? Cekcok. Setan selalu pengen kita musuhan. Tapi Tuhan lewat kasih-Nya selalu pengen satu dengan yang lain berkata unity. Kenapa saudara? Orang yang bisa bersatu, Mazmur 133. Orang yang bisa rukun bersama, maka Tuhan janji berkat dari Gunung Hermon akan mengalir sampai ke Bukit Sion. Minyak akan meleleh dari kepala, terus ke janggut sampai kepada jubah kehidupan Anda. Keluarga yang bisa unity, pelayanan yang bisa unity, pekerjaan yang bisa unity. Engkau akan dipakai Tuhan masuk dalam kedalaman yang lebih dahsyat lagi. Hal besar banyak terjadi dalam hidupmu. Makanya jangan suka bertengkar. Tuhan aja, Yesus aja kembali untuk apa saudara? Unity. Apalagi orang Kristen, kalau contohnya aja unity, berarti Anda dan saya mesti jadi orang yang kasih tahu kanan kiri, aku mau unity sama kamu lah. Jangan dikit-dikit pengennya cerai. Jangan dikit-dikit pengennya pisah. Oh udah, mundur aja. Gak cocok sama Pak Sabar. Jangan begitu. Belajarlah dalam hidup ini. Kalau Yesus aja bisa unity saudara, Anda juga mesti belajar. Senggol lagi, unity. Jangan sering cekcok. Jangan sering cari masalah. Tapi cari saudara bagaimana ada damai di tengah-tengah kita. Keluarga, suami, istri. Bukan cari kekurangannya. Kalau cari kekurangannya Ibu Bevi, pasti banyak kekurangannya. Coba pikirkan apa kelebihannya. Makanya kalau ada bikin game gitu saudara, coba tuliskan 10 kelemahan saudaramu. Langsung kita bisa tulis, oh kelemahannya 1, 2, 3, 4, 5. Sampai jangankan 10 Pak, 21 pun saya bisa tulis. Tapi dalam game itu, coba tuliskan kelebihan temanmu sebelah. 1 aja bingung Pak. Apalagi 10. Tapi hari ini gimana? Kalau Yesus bisa unity, kita pun belajar untuk unity. Tapi yang kelima, saudara, apa artinya Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga? Kalau Anda membaca Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 15, maka Anda akan melihat ayat ini berkata bahwa Yesus akan datang kemudian. Dia akan menghakimi. Saudara, bersama-sama dengan orang-orang kudus ya, berarti ada harapan, ada future glory. Saudara, saya nggak tahu apa yang menjadi responmu ketika Anda mendengar perang Iran lawan Israel. Saya nggak tahu apa responmu ketika Rafah diserang sama Israel. Mungkin kita berkata, aduh Tuhan, apa jadinya dunia ini? Semua orang berkata, ini akan memasuki era perang dunia ketiga. Semua orang ketakutan. Tapi saya melihat gini, kalau ini sedang digenapi Tuhan tanda-tandanya, saya rindu malah Maranatha, Tuhan segera datang kali yang kedua. Saudara senang gak Yesus segera datang kali kedua? Loh, saudara senang gak Yesus segera datang kali kedua? Anda senangnya itu bukan karena utangmu pengen cepat lunas kan? Bukan. Tuhan datanglah segera supaya utangku cepat lunas. Yang utangnya belum kebayar bisa ketinggalan saudara. Tapi engkau merindukan betul-betul Anda benar-benar tahu bahwa Yesus di sorga sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Dan dia bukan selama-lamanya di sorga. Satu kali ketika sangkakala itu berbunyi, maka dia akan datang di awan-awan yang permai. Orang-orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Dan orang-orang yang masih hidup akan diubahkan oleh Tuhan menjadi tubuh kemuliaan kembali. Dan bersama Kristus kita memerintah. Yang setuju katakan. Ada hope. Ada future glory. Makanya pelayananmu Anda lihat hari ini bukan cuma sekedar pelayanan mingguan. Tapi engkau di depan sedang ada hope. 1, 2, 3 bilang hope. Di depanmu sedang ada glory yang besar. Lebih daripada yang kau bisa lakukan hari ini. Saya berdoa hari ini. Kalau Anda mengerti ini, Yesus bukan memberkati Anda dari jarak jauh. Tapi sebenarnya dia sedang memerintah atas segalanya. Dan sebentar lagi saya percaya, Maranatha, Tuhan akan datang kali kedua. Menjemput semua orang-orang yang setia. Dan memberikan mahkota kepada orang-orang yang mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Siap kalau Tuhan datang kali kedua? Mau datang besok, kita tambah sukacita. Mau datang 5 tahun lagi kita? Pak belum kawin, Pak belum married, Pak. Anaknya Pak Yuda udah married, belum kan? Belum kan? Belum married. Gimana? Saudara gak apa-apa kalau Yesus datang, itu sebuah pengharapan yang mulia. Nomor 1 saudara, why heaven?
Kenapa kok Yesus kembali ke surga? Karena dia kembali kepada kemuliaannya. Dan waktu dia kembali kepada kemuliaannya, dia sedang memerintah atas segala sesuatu. Tapi yang kedua, perhatikan. Kenapa dia perlu naik ke surga? Alasan yang kedua adalah supaya Anda dan saya terus bisa melanjutkan estafet proyek surga. Untuk ngapain? Waktu dia di atas muka bumi, dia menghadirkan kerajaan Allah di atas muka bumi. Tapi waktu dia naik ke surga, siapa yang akan melanjutkan tugas itu? Siapa yang akan menyelesaikan tugas untuk menghadirkan kerajaan surga di atas muka bumi? Jawabannya adalah, yang keras jawabannya adalah saya dan saudara. Jadi yang kedua, saudara, waktu dia naik ke surga, saudara bukan berarti Anda ditinggalin, enggak loh. Anda jangan berpikir itu. Waktu dia naik ke surga, berarti ada tongkat estafet yang Tuhan ulurkan. Ada tongkat estafet yang Tuhan berikan. Supaya apa? Apa yang Tuhan kerjakan di atas muka bumi ini enggak selesai begitu saja. Tapi apa yang dia kerjakan di atas muka bumi ini terus dilanjutkan bagi setiap orang percaya. Seorang yang namanya Walter, dia pernah berkata, the kingdom of God is not a matter of getting individuals to heaven. Saudara, kalau Anda bicara tentang kerajaan Tuhan, bukan cuma bicara bagaimana memasukkan orang ke dalam sorga. Anda bukan cuma bicara itu. Tapi kalau Anda bicara the kingdom of God, berarti adalah satu perubahan hidup yang terjadi di atas muka bumi ini. Sehingga orang itu bisa selaras dengan sorga. Jadi bukan persoalan kekristenan, bukan cuma masukin orang ke sorga. Bukan, tetapi bagaimana menghadirkan kerajaan Allah adalah membawa sebuah perubahan bagi orang lain. Dimulai dari diri saya dan dari saudara. Makanya gereja ini namanya Word. Yang keras, Word Transformation Church. Kenapa? Karena Tuhan mau lewat gereja ini, saudara, Anda bukan cuma mengalami Kristus. Tapi lewat gereja ini, semua Anda dan saya bisa dipakai oleh Tuhan untuk mentransformasi kota, mentransformasi Indonesia, mentransformasi setiap komunitas yang Tuhan percayakan. Yang setuju tepuk tangan yang paling kuat buat Allah kita. Yang percaya bisa dipakai Tuhan, katakan amin. Pertanyaannya, how to bring heaven on earth? Bagaimana kita bisa membawa kerajaannya di atas muka bumi ini, saudara? Nomor satu. Anda dan saya sudah diberikan kuasa. Ingat, kuasa dan otoritas Tuhan telah berikan dalam hidup Anda. Maka yang pertama, bagaimana caranya menghadirkan kerajaan sorga di atas muka bumi ini? Anda dan saya harus menghancurkan semua pekerjaan setan di bumi ini. Saudara, kalau Anda melihat hari ini, saya tanya jujur sama Anda. Kalau Anda lihat sekelilingmu, berita-berita yang Anda dengar, kira-kira yang Anda dengar lebih banyak baiknya atau yang jahatnya, saudara? Waduh, saudara, kejahatan seakan-akan naik terus. Bahkan kejahatan-kejahatan yang dulu kita nggak pernah pikirkan, kita nggak pernah bayangkan, kok bisa ya muncul kejahatan-kejahatan baru. Saudara, rasanya gelap itu lebih berkuasa. Rasanya gelap lebih dominasi. Tapi dengarkan baik, bukan karena setan lebih hebat, bukan karena kegelapan lebih hebat, tetapi kalau ada terang Tuhan, maka seketika itu juga gelap itu pasti pergi. Berapa di sini rindu Cilegon dipenuhi dengan terang Kristus? Saya berdoa kalau Anda rindu Cilegon dipenuhi dengan terang Kristus, maka terang harus bersinar. Dan waktu terang bersinar, saya dan saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk menghancurkan semua pekerjaan setan di atas muka bumi ini. Yang setuju katakan. Makanya ini saya titip pesan. Kalau Anda punya tugas menghancurkan setan di atas muka bumi, jangan suka nontonin setan. Ada lu pengerja sukanya nonton film horor, lu bayangin. Roh Gentayangan judulnya. Lu Anda punya tugas menghancurkan roh gentayangan, malah nonton roh gentayangan. Seru lagi, saudara, katanya. Lu ngapain? Anda nggak bisa bergaul dengan setan. Setan harus dihancur. Setan bukan jadi tontonan yang enak. Setan selalu berusaha membuat dirinya kayaknya nggak berbahaya. Ada hantu putih tuh, anak kecil dikasih hantu putih. Film apa namanya anak kecil?
Casper, waduh anak kecil pikir gak apa-apa ada setan baik. Mana ada setan baik? Setan itu, yang kenceng cuma Pak Sabar aja yang suaranya kenceng itu. Setan itu jahat, jangan main-main sama dia. Usir setan, hancurkan setan, kalahkan setan. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Heran loh ada orang Kristen datang hari Minggu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Tapi besoknya saudara tanya horoskopmu apa ya? Kayak aneh itu. Masih mikir-mikir lagi showmu apa ya? Kira-kira bisa berhasil gak tahun ini? Saya mau bilang setan gak ada yang gak ada setan putih, gak ada. Itu genderuwo, tuyul, semuanya itu setan adalah jahat. Tugasmu bukan nontonin film setan, tugasmu menghancurkan kuasa setan. Saudara, setan itu suka mukanya di make up saudara. Sekarang setan-setan saudara coba mendatangi, rasanya nggak lagi berbahaya. Hati-hati loh saudara, hati-hati. Ada banyak lagu-lagu yang dibuat, film-film yang dibuat, ada banyak hal-hal yang dibuat oleh setan. Rasanya sekarang gak menakutkan, padahal itu jebakan yang jahat. Saya tuh heran loh, kadang-kadang film horor Indonesia tuh ya. Indonesia kan filmnya suka gitu, kuntilanak di atas pohon lah, kuntilanak di bawah pohon lah, kuntilanak gantung di dalam pohon lah, macam-macam itu kuntilanak. Tapi kok rame ya? Saya bingung saudara. Ada orang nonton Netflix, hobinya nyari film horor. Saya mau bilang buat Anda saudara, hari ini please, setan bukan jadi tontonan yang menarik. Setan harus dipermalukan. Pekerjaan setan di bumi ini, pekerjaan setan yang ada di atas kota Cilegon, sepakat katakan dihancurkan. Yang keras 1, 2, 3 tangannya bilang dihancurkan. Kalau ada roh jahat, roh kemiskinan, roh kebodohan, ikatan dosa, maka setan harus dihancurkan. Jangan diajak temenan. Saudara, hati-hati loh saudara. Setan coba cari celah, gimana caranya dia masuk saudara. Makanya saudara, saya itu kadang-kadang heran. Ada orang ulang tahun gitu ya, nanti dia panggil pembawa acaranya. Lalu ada pembawa acara yang coba tebak, kalau kamu pakai kacamata ini, sebutkan tanggal lahirmu, nanti aku bisa tebak masa depanmu. Kalau saya ada orang begitu, saya usir, saya tengking dalam nama Yesus. Ngapain ngikutin dia saudara? Masa pendeta diatur sama peramal saudara? Saya mau berdoa buat Anda, pastikan kalau Anda pengen how to bring heaven on earth, maka tidak ada kata lain hari ini, setan harus Tapi yang kedua, bagaimana Anda bisa menghadirkan kerajaan Allah di atas muka bumi ini? Maka setiap orang percaya, gak cukup udah hancurin, udah diikat, Anda mesti kembangkan, temukan panggilanmu. Dan Anda bangun ministry. Untuk apa saudara? Menyelesaikan masalah. Roh kebodohan gak cukup cuma ditengking. Roh kebodohan setelah dihancurkan, setelah dipatahkan, maka perlu ada ministry yang dibangun, membangun sekolah. Tapi bukan lagi dibentuk sekolah, metode cara dunia. Tapi metode yang baru untuk bisa memberkati umat Tuhan. Metode yang baru yang bisa mengubah cara berpikir orang lain. Makanya perlu semua kita menemukan panggilan. 1, 2, 3 bilang panggilan. Saudara, makanya di gereja ini gembala kita berkali-kali menekankan saudara dan saya menemukan panggilan. Kemarin kalau Anda dengar cerita tentang excellent, Pak Sabar mungkin sudah bagikan di sini. Sudah sampai ya Pak ya? Saudara, ikan gak pernah bisa sama dengan apa? Burung. Burung saudara gak perlu dilatih untuk terbang. Waktu cerot lahir langsung punya DNA untuk bisa apa saudara? Terbang. Ikan saudara gak perlu dilatih pakai guru les renang. Tapi waktu dia cerot lahir langsung punya DNA untuk renang. Pak Yuda sekalipun punya ikan lele bisa berenang. Belum tentu Pak Yuda langsung kecilnya langsung bisa berenang. Anak-anaknya cerot lahir, belum tentu langsung bisa. Betul gak Pak? Karena Pak Yuda bukan ikan lele. Sekalipun beliau yang ngatur lele. Tapi lele gak usah diajarin berenang. Pak Yuda gak pernah bilang, ayo kamu berenang, latihan. Gak perlu. Udah otomatis lele langsung berenang.
Saudara, Tuhan itu membuat kita unik, spesial, dan spesifik. Makanya saudara gak perlu iri dengan orang lain. Anda gak perlu saudara merasa dirimu, kenapa kok aku kalah dengan kamu ya? Karena gantengku jauh lebih hebat daripada gantengmu. Tapi gantengmu bagi orang lain terganteng dibanding saya. Saudara, saya baca kemarin ya saudara, kalau Anda membaca, saya tuh ngeri lihat Saul. Memang dia sudah ditolak Tuhan. Tetapi saudara, akhirnya dia jatuh dalam dosa yang lebih dalam dan sangat dalam. Karena dia hanya faktor iri hati dengan siapa yang namanya? Daud. Kenapa waktu Daud pulang, semua orang nyanyi, hebat tuh, berlaksa-laksa kau hancurkan. Sedangkan kalau dia pulang perang, orang cuma berkata, kok gua kalah sih? Hidup ini tidak perlu bersaing dengan orang lain. Yang perlu adalah Anda menjadi lebih baik hari ini dibanding hari kemarin. Orang yang bisa menemukan panggilan adalah orang yang mengejar apa yang jadi visi Tuhan yang ada di depannya. Orang itu gak usah pusing kanan, gak usah pusing kiri. Saya percaya WTC Cilegon akan dipakai Tuhan sesuai dengan panggilannya. Gereja ini akan dipakai untuk mentransformasi kota. Yang setuju dan bisa dipakai Tuhan katakan. Yang keras katakan. Coba ngomong sama-sama dengan saya, tepuk dadanya. Saya percaya Tuhan, dalam hidup saya ada potensi hebat. Bener nih yang ngomong potensi hebat ada yang cuma. Coba ngomong, dalam hidup saya Tuhan, saya percaya. Bilang dong, saya percaya ada potensi hebat. Amin saudara. Amin saudara. Saya itu pernah diajarin main gitar. Gak bisa-bisa saudara. Ada satu orang sampai beliin saya gitar gratis, dikasih 2 gitar di rumah. Di kala itu, sekarang dua-duanya saya kasih orang saudara. Saya tuh heran, kenapa kok gak bisa main gitar? Sedangkan satu teman saya begitu cepatnya latihan hari ini, minggu depan bisa nyanyi happy ya saudara. Lumayan lah, 2 minggu bisa nyanyi King Kong saudara. Yang badannya besar itu saudara. Saya nyanyi bebek aja gak bisa-bisa saudara. Tapi saya percaya gini, ada orang yang Tuhan bisa punya talenta begitu. Tapi ada orang yang punya talenta yang lain. Anda gak perlu khawatir saudara. Yang pasti hari ini Tuhan ajarin gini, apapun yang Tuhan percayakan di tanganmu, itu adalah sebuah panggilan hari ini. Mari kita kerjakan panggilan ini untuk kita ikut terlibat, menyelesaikan apa yang jadi tongkat estafet Tuhan, membangun kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Yang setuju katakan. Coba pikirkan hari ini, apa yang masih dikuasai kegelapan di kota kita? Apa yang hari ini kota kita belum melihat terang itu? Coba semua berpikir, 1, 2, 3 berkata, berpikir. Coba tangannya sama-sama di kepalanya sendiri berkata, kasih tahu kanan kiri, lu mikir. Makanya di gereja ini Anda diajarin, dilatih. Kenapa? Supaya semua kita ikut terlibat menyelesaikan masalah yang ada di kota kita. Tapi yang ketiga ini yang penting, ini penting. Saudara, saya ingin Anda baca Matius pasal 16. Pak, waktu saya ikut terlibat menyelesaikan semua masalah yang ada di kota, apakah saya punya keyakinan bahwa masalah itu bisa selesai? Ini jawabannya. Matius pasal 16, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Baca yuk dengan suara yang kuat. Semua sudah siap? 1, 2, 3. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan apa? Jemaatku, dan alam maut tidak akan, ayat berikutnya lebih keras, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di mana? Sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di mana? Sorga. Wah saudara, menarik loh. Waktu Anda ikut terlibat menyelesaikan masalah yang ada di kota ini, maka Leo Tolstoy pernah berkata gini, the only significance of the life consists in helping to establish the kingdom of God. Orang yang hidupnya signifikan adalah orang yang bisa ikut terlibat membangun kerajaan Allah. Saudara, bagaimana Pak caranya saya bisa terlibat dan saya punya keyakinan bahwa kerajaan Allah bisa berdiri dan saya bisa dipakai Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang ada di kota saya, Pak. Ingat baik,
Matius pasal 16 ayat 18 sampai 19 berkata, Anda dan saya sudah diberikan kunci. Dalam bahasa Inggris, kalau di Indonesia kan cuma satu kunci. Tapi dalam bahasa Inggris itu pakai nama keys. Ada S-nya, apostrofi. Bukan cuma key, tetapi apostrofi S. Keys, artinya apa? Kunci. Kunci, kalau Indonesia kan nggak cocok. Kalau pakai kunci tambahin S, kuncis. Nggak cocok, saudara. Nggak cocok. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kunci, keys. Artinya apa? Lebih daripada apa? Satu kunci. Lihat, perhatikan saya ke depan. Artinya apa, saudara? Setiap Anda dan saya, minimal satu orang sudah diberikan satu kunci oleh Tuhan. Untuk Anda dan saya bisa membuka apa yang Anda bisa buka dan Anda bisa menutup apa yang seharusnya bisa tertutup. Itulah kunci yang Tuhan telah berikan bagi semua orang yang percaya, yang setuju. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, paling kuat buat Allah kita. Jadi di tanganmu sekarang ada karena Tuhan pakai kata kunci berarti lebih dari satu. Jadi bukan cuma kuncinya dipegangin Pak Sabar, enggak. Kuncinya bukan cuma dipegangin Pak Yuda, enggak. Semua jemaat WTC Cilegon, semuanya pegang kunci. Nah kuncinya saya ngapain Pak? Anda bisa tutup itu roh kebodohan. Anda bisa tutup roh prostitusi. Anda bisa tutup roh kemiskinan. Pakai apa? Kunci. Tapi dengan kunci yang sama, Anda bisa buka pintu berkat bagi Cilegon. Lewat kunci yang sama, Anda bisa menjadi buka pintu, saudara, pintu kepintaran, pintu anugerah, pintu kesehatan. Dengan kunci yang sama, Anda bisa buka tingkap langit sorga bagi kota kita Cilegon. Yang percaya semua pegang kunci, katakan. Makanya jemaat yang ada di tempat ini bukan jemaat yang biasa. Anda pulang bawa kunci. Waktu Anda lihat problem, waktu Anda lihat masalah, Anda ingat waktu Yesus naik ke sorga, Anda punya tongkat estafet untuk melanjutkan kerajaan Allah. Dan untuk menyelesaikannya bukan karena kuat dan gagah Anda, tapi untuk menyelesaikannya Anda pegang kunci. Kalau di tempatmu hari ini, di komunitasmu hari ini, Anda melihat ada banyak kejahatan, pakai kunci itu, tutup kunci kejahatan itu. Dan Anda berkata, Tuhan dengan kunci yang sama, aku buka hari ini, sorga memberkati tempatku yang jahat, berubah, ditransformasi menjadi tempat yang diberkati oleh Tuhan. Bisakah itu terjadi? Bisakah itu terjadi? Bisa. Kalau Anda lihat ada banyak kebodohan, Anda bukan cuma nengokin, ya kenapa kok bodoh semua ya? Bukan, tapi Anda pakai kunci itu saudara. Yang bodoh hari ini Tuhan bisa pakai kunci Anda, tutup kunci kebodohan. Anda buka sekolah, Anda buka ministry untuk menolong orang lain. Dan lewat kunci yang sama, sorga akan memberkati anak-anak yang membutuhkan sekolah. Tapi yang ketiga saudara, apa yang terjadi ketika Tuhan kembali ke sorga? Saudara kalau Anda memperhatikan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Maka saudara, apa yang Tuhan kerjakan waktu dia naik ke sorga? Dia kirimkan Roh Kudusnya untuk dia bisa menolong dan menyertai kita. Saudara, dia kasih Roh Kudusnya. Kalau Anda memperhatikan perjanjian lama saudara, maka kalau Simpson tuh mengalami dihinggapi Roh Allah, itu hanya orang-orang tertentu yang bisa mengalami dihinggapi dengan Roh Allah. Tetapi dalam masa perjanjian baru, Roh Kudus sudah dicurahkan kepada semua orang. Kalau dulu hanya orang tertentu, sekarang semua orang. Waktu Yesus naik ke sorga, maka kalau Anda membaca Yohanes 14 ayat yang ke-16, dia mengirimkan penolong supaya dia bisa menyertai Anda. Sehingga Anda enggak sendirian. Nah kalau Roh Kudus menyertai Anda saudara, maka hidupmu itu mudah diarahkan untuk selaras dengan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Seorang yang namanya Awet Tozer pernah berkata, when we have the Holy Spirit, we have all that is needed to be all the God desires us to be. Orang yang tahu bagaimana Roh Kudus itu datang dalam hidupnya, maka dia tahu apa yang dibutuhkan untuk dia bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Walk with God. Makanya penting sekali saudara, Anda dan saya terus tangki hatimu diisi dengan Roh Kudus. Saudara,
perlu di dalam hidupmu ini jangan cuma tahu tentang kuasa Roh Kudus, tapi tangki hidupmu jangan sampai kekurangan. Kenapa saudara? Waktu Anda penuh dengan Roh Kudus saudara, maka Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh Yesus. Maksudnya gimana Pak? Lihat ya kalau sudah catat. Waktu Anda berjalan bersama Roh Kudus, maka Anda akan lihat firman yang tertulis ini saudara, yang logos ini. Tiba-tiba pikiranmu bisa dibuka oleh Tuhan. Waduh saudara. Waktu Anda baca Alkitab yang sama, orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, rasanya cuma tulisan yang memusingkan. Cuma tulisan yang rasanya membuat ngantuk. Tetapi waktu Anda baca Alkitab, tiba-tiba ada firman yang membuka pikiranmu, menyingkapkan rahasia itu. Dan waktu Anda disingkapkan rahasia itu saudara, hal-hal yang selama ini Anda nggak ngerti, tiba-tiba hal baru, tiba-tiba Anda bisa dapatkan. Yang mengerti katakan, itulah yang disebut dengan iluminasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup ini. Makanya saudara, ada orang yang baca firman, kenapa kok aku nggak dapat sesuatu ya? Coba izinkan, kalau Anda hari ini sudah baca Alkitab is good. Tapi izinkan waktu Anda baca Alkitab, Anda berdoa, Tuhan, Roh Kudus, tolong aku. Datanglah, ajari aku Tuhan. Aku mau supaya pikiranku tersingkap dan aku bisa mendapatkan kebenaran firman yang mengubah hidupku. Perhatikan, orang yang doanya seperti itu, tiba-tiba dengan kata-kata yang sama, orang lain gak dapat apa-apa. Tapi dengan satu kata-kata yang itu, dia bisa mengubah hidup Anda. Saudara, saya merenungkan SMA ini beberapa kali. Dan saya punya catatan di handphone saya itu banyak saudara. Gak setiap hari sih ada satu catatan yang seperti apa gitu. Tapi ada beberapa catatan yang begitu kadang-kadang menggedor hati saya. Salah satunya tadi saya ngomong loh saudara. Satu kali saya baca kitab Lukas. Dan tiba-tiba ayat itu bisa berkata gini. Langit bumi bisa lenyap dengan semua yang ada di dalamnya. Tapi satu titik perkataan firman gak akan pernah lenyap. Saudara, waktu saya baca itu saudara, tiba-tiba seperti ada satu kebenaran yang datang berderet-deret. Apa maksudnya ya? Apa maknanya ya? Saya nggak cuma baca gini, oh langit dan bumi lenyap, firman nggak bisa lenyap, nggak begitu. Tapi saya ngelihat gini, langit bumi semuanya bisa hancur, tapi firman itu nggak pernah gagal. Itu tiba-tiba membuat hati saya berkobar-kobar, hati saya menyala-nyala, dan saya berkata gini, orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya akan diajarkan hal-hal yang baru. Anda orang lain gak bisa dapatkan, Anda selalu bisa mendapatkannya. Yang percaya, setuju, mau tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Katakan amin. Sehingga waktu Yesus naik ke sorga, dia kirimkan Roh Kudusnya. Nanti di hari ke-50 disebut hari Pentakosta. Roh Kudus tercurah kepada 120 murid saudara, di loteng itu. Dan apa yang terjadi saudara? Peran Roh Kudus bagi orang percaya ada 3 bagian penting. Ini bagian yang terakhir. Apa peran Roh Kudus bagi orang percaya? Nomor 1 saudara, Roh Kudus akan memimpin Anda kepada seluruh kebenaran. Saudara, kalau Anda berkata gini, Pak, saya mau hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu saudara tidak bisa Anda kerjakan dengan kekuatanmu sendiri. Bagaimana Anda bisa jalan dalam kebenaran? Kalau Anda izinkan Roh Kudus memimpin Anda kepada seluruh kebenaran. Karena kebenaran itu kadang-kadang bisa absolut loh. Kebenaran itu bisa kadang-kadang A dan B. Kebenaran itu kadang-kadang bisa jadi abu-abu loh saudara. Kadang-kadang kebenaran ini, kalau rasanya yang mana yang benar ya? Apalagi sekarang medsos. Yang salah bisa jadi benar. Yang benar bisa bola-balik saudara. Tapi kalau Anda punya Roh Kudus, nomor 1 perhatikan baik. Dia akan memimpin Anda kepada seluruh kebenaran. Hidup ini kadang-kadang kelihatannya mudah. Pertanyaannya, tapi sebenarnya waktu kita memilih, gampang atau sulit? Yang keras. Hidup ini kadang-kadang kelihatannya mudah. Kalau enggak jalan kanan, jalan kiri. Betul nah? Kalau saudara lihat, kan hidup ini cuma kanan kiri. Kalau enggak luar jalan yang sempit, pilih jalan yang. Pertanyaannya, milih itu gampang enggak saudara sesungguhnya? Enggak. Hati-hati loh. Anak-anak muda, bukan masalah ganteng, cakep, kaya, pendidikan seberapa tinggi, tapi memilih pasangan hidup
Itu bukan seperti Anda memilih barbershop, lalu berkata, ini cocok nggak cocok, aku ganti lagi, nggak gitu loh saudara. Milih itu nggak gampang loh. Nah gimana Anda bisa milih dengan tepat? Anda bisa milih dengan benar. Anda perlu yang namanya Roh Kudus. Baru aja kemarin. Adik istri saya lagi main ke rumah dan dia cerita dari sisi keluarga istrinya yang lain, keluarga jauhnya. Saudara, selesai COVID, dia masuk satu kerjaan, karena nggak dapat kerjaan, akhirnya dimasukin satu kerjaan, kepepet saudara. Dan di tempat dia kerja itu saudara, semi prostitusi, hotel tapi semi prostitusi. Dari keluarga yang baik, kemarin saya dengar ceritanya aja, sekalipun untuk keluarga jauh, dari istrinya dia punya keluarga lagi saudara. Saya ikut sedih gitu. Dia cuma cerita gini, ya habis gimana kok, dia kan kepepet. Mau cari kerjaan, gak gampang, habis COVID kan gak gampang perusahaan kan. Akhirnya dia nawarin, lu mau kerja gak? Iya. Masuklah ke satu perusahaan hotel yang ada barnya, semi prostitusi sana di Jakarta sana. Di daerah, Mangga. Lu kok tahu semua? Kan ada Mangga 2 juga, kenapa gak pilihnya? Saudara, dia kerja di sana. Dan saudara, saya dengar terus gimana ceritanya? Dia bilang gini, hari ini dia tinggalkan istrinya, dia cerai sama istrinya karena dia sudah punya anak lagi dengan perempuan yang lain. Ngeri sekali. Saya mau bilang, milih pekerjaan bukan cuma sekedar gaji berapa. Pak Yuda mau gaji saya berapa, bukan itu. Persoalannya kalau saya kerja, apakah ini berjalan dalam kebenaran or not? Kalau Anda menyekolahkan anakmu bukan cuma sekedar bangga. Oh, anakku sekolah di Amerika kok, anakku sekolah di Singapura kok. Bukan persoalannya itu. Tapi waktu Anda menyekolahkan anakmu itu, apakah anakmu akan tambah benar atau tambah rusak? Nomor 1, Anda dan saya perlu Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Tapi yang kedua saudara, Roh Kudus itu perannya bagi kita adalah dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Dunia sekarang dikuasai sama AI atau AI. Kalau di Surabaya itu manggil orang yang tua-tua tuh AI gitu. Tapi sekarang gara-gara si AI ini saudara, banyak pekerjaan yang berubah. Bahkan bukan cuma pekerjaan loh, manusianya juga berubah. Loh saudara, saya ngeri loh, sekarang ini bukan cuma kerjaan-kerjaan yang admin bisa hilang. Tetapi sekarang ada manusia-manusia di luar negeri sana, di Finland, di Swiss. Orang menikah gak lagi dengan cowok, gak menikah dengan cewek. Tapi menikah sama robot cewek. Udah diatur semua jadi sketsa sedemikian rupa saudara. AI, Anda bisa lakukan semua untuk masa lalu. Tapi AI gak pernah tahu masa depan. Yang bisa tahu masa depan dengan akurasi, yang bisa tahu masa depan dengan jelas, yang bisa tahu masa depan dengan tepat, hanya pribadi Roh Kudus. Makanya saudara, hari-hari ini ayo Anda latih kepekaanmu mendengar suara Tuhan. Anda enggak lagi cuma ketakutan, Anda bukan cuma lagi Anda dalam keadaan terjepit, tapi Anda bisa tanya Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan di depan? Dan ketika Roh Kudus memberitahukan itu, dia tahu persis hal apa yang akan terjadi. Dan waktu dia memberitahukan, dia akan memimpin Anda kepada kebenaran demi kebenaran. Yang percaya Roh Kudus sanggup menolong, tepuk tangan yang paling kuat buat Allah kita. Lebih kuat lagi buat Allah kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan amin. Makanya kita perlu yang namanya tangki kita, Roh Kudus penuh dalam hidup kita. Dan ketiga yang terakhir saudara, waktu Anda dipenuhi Roh Kudus, maka hidup ini bisa memuliakan Tuhan Yesus. Anda bisa memuliakan Dia ketika Anda dipenuhi Roh Kudus. Karena gak ada orang yang bisa mulutnya mengatakan yang baik tentang Tuhan tanpa dia dipenuhi oleh apa? Roh Kudus. Saudara, Petrus ditanya sama Tuhan, menurut kamu siapa aku? Ada yang berkata nabi. Nabi ini, nabi itu. Tapi dia berkata, aku tahu bahwa engkau adalah Mesias. Dan Tuhan berkata gini, karena Roh Kudus yang mengatakannya itu dalam mulutmu. Saya percaya hidup ini akan memuliakan Tuhan. Dan ini bagian yang terakhir bagi saya, ini penting sekali. Dengarkan ini. Kamu siapin lagu Berhembuslah Roh Kudus ya. Saudara, dengarkan baik. Kalau hari ini tangkimu rasanya kosong. Saudara, ada satu perjalanan dalam hidup ini saudara. Kadang-kadang kita biarkan Kristen udah lama. Tapi kadang-kadang api itu mulai redup dalam hidup ini. Kalau Anda mulai rasakan redup, tangkimu mulai kosong. Anda minta, datanglah Roh Kudus
penuhilah aku. Ada satu hamba Tuhan berkata begini, ada doa yang paling sederhana, ada doa yang paling gampang, doa yang paling kuno menurut dia, tapi doa itu sangat powerful. Doa itu cuma berkata, datanglah Roh Kudus, penuhi aku. Mungkin Anda sudah pernah dilawat Tuhan, tapi dulu. Sekarang kok gak lagi ya? Api itu katanya redup sekali. Hari ini kesempatan kita. Di masa kenaikan Yesus ke sorga, kita memperingatinya. Kita ingat bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan Dia akan membawa Anda kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus akan membawa Anda kepada hal yang akan datang. Dan Roh Kudus akan memuliakan Tuhan lewat hidup Anda. Tapi yang terpenting juga, kalau Anda hari ini Anda datang dan berkata, Pak, kenapa sih di gereja ada orang tuh kalau doa tuh dalam bahasa roh? Saya nggak ngerti Pak, kenapa kalau dia doa seperti itu? Saya mau bilang buat Anda, saya nggak kasih doktrin. Saya nggak bicara tentang doktrin, saya nggak bicara tentang teologi. Tapi saya bicara tentang kebenaran. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dipenuhi dengan tanda awal berbahasa roh. Saya ingat persis ini kesaksian saya pribadi. Waktu saya kelas 5 SD, belum saya dibaptis air, saudara. Jadi satu kali ketika mami saya sudah ke gereja, dan satu kali mami saya lagi berapi-api, saudara. Dia datang ke gereja dan tanpa sadar, mami saya itu cerita pulang ke rumah. Loh, tadi mami di gereja itu, mami itu tiba-tiba lagi berdoa, ada seorang hamba Tuhan tumpangin tangan. Mami gak ngerti ini kenapa kalau lidah mami gak bisa berhenti. Saya gak mau tiru-tiru bahasa roh, karena menurut saya bahasa roh bukan lucu-lucuan. Mami saya berkata, ini mami kok ngomong satu bahasa yang gak bisa berhenti. Dia cerita kepada saya kelas 5 SD. Saya dengerin aja. Mami saya berkata, mami itu kayak orang kesetrum. Lalu mami rebah, mami nangis sejadi-jadinya. Lalu saya bilang, terus gimana mam? Ya gak tahu sih mami kok bisa ngalami itu ya. Dan selesai, mami saya berkata, mami ini penuh damai sejahtera. Mami penuh seneng banget, sukacita banget. Saudara, ketika mami saya selesai, saya itu anak kelas 5 SD, saudara. Gak ada pendeta di rumah itu. Saya cuma bilang, Tuhan, aku tuh pengen ngalami kayak mami dulu. Cuma bergumam di hati saya, kelas 5 SD. Dan saya ingat, karena saya suka baca Alkitab, jadi di gereja itu pentingnya dulu sekolah minggu zaman dulu itu suka dilatih ngafal ayat. Kalau ngafal ayat dapat hadiah, saudara. Jadi kesempatan ngafal ayat, satu kali saya ingat ayat, mintalah Roh Kudus, maka Dia akan diberikan kepadamu. Saya tuh kelas 5 SD, saya bilang, Tuhan, kalau mami bisa ngalami itu, kira-kira saya bisa gak ya Tuhan? Saya lagi doa, betulan saya lagi doa sendirian. Dan ketika saya berdoa, Tuhan, datanglah Roh Kudus. Penuhi saya Tuhan. Saya itu nggak minta doa yang macam-macam. Saya nggak ditumpangin tangan sama pendeta. Saya nggak ditumpangin tangan sama hamba Tuhan yang powerful. Siapa dia, saya nggak ada di kamar seorang diri. Dan saya ingat lagu itu. Berhembuslah tempat ini. Berhembuslah sekarang, urapilah oh kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan Tuhan. Saya berteriak sama Tuhan di saat itu. Urapilah. Tuhan, beli kuasa
Air mata saya mulai keluar dan saya mulai berkata, urapi Tuhan. Penuhilah kami Tuhan. Kami rindu tunggu Tuhan. Kami rindu sungguhan. Dicurahkan di tengah-tengah kami. Saudara, tiba-tiba saya tuh nangis sejadi-jadinya. Gak ada alat musik di kala itu. Kelas 5 SD. Saya cuma bilang, Tuhan, Marda rindu Tuhan di Jamah Roh Kudus. Gak ada orang saat di rumah itu, karena mami saya setelah pulang dia pergi lagi. Di rumah itu kebetulan pas saya seorang diri. Saya minta, Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu. Roh Kudus menjamah saya. Bahasa roh gak ada kursusnya. Tiba-tiba lidah saya mulai bergetar. Dan saya mulai terima itu. Saya ambil itu. Saya ingat kurang lebih doa hampir 3 jam di atas ranjang itu. Saya nangis sejadi-jadinya. Selesai pulang saya cerita, Mam, tadi Tuhan lawat aku. Saya ngalami sesuatu yang berbeda. Istri saya satu kali ketika dia ada retret youth di puncak ya, di Bogor atau di puncak. Dia punya pengalaman yang berbeda. Di tengah-tengah retret anak-anak muda, saudara. Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang berkata, berapa di sini yang haus akan Tuhan? Rindu Roh Kudus untuk melawat hidupmu. Karena Roh Kudus tidak akan pernah memaksakan bagi engkau yang gak mau buka hati. Roh Kudus gak mau paksa. Dia akan datang kepada orang yang membuka pintu. Dia akan datang dan akan bersama-sama dengan orang itu. Istri saya cerita, dia datang salah satunya di altar call saat itu. Dan ketika itu saudara, hamba Tuhan berkata, kalau kau rindu, kau terima dengan iman. Dan mulailah berkata-kata. Istri saya cerita, itu seperti ada hembusan angin. Saudara, maka jangan kaget. Kalau Anda ada waktu Anda berdekatan dengan Roh Kudus, kok kayaknya ada rasa kesetrum. Setrum dari mana? Saya mau bilang, Roh Kudus itu api. Dia bisa menyalakan sesuatu. Makanya ada aliran yang terasa dalam hidupmu. Pak, kok ada seperti orang yang rebah diterpa angin. Karena dia angin yang mengembus dalam hidup Anda. Istri saya hari itu dijamah Roh Kudus. Terima bahasa roh. Karena saya yang paling besar. Saya cerita buat saudara. Anak saya yang paling besar waktu di musim COVID. Dia ikut satu kali ibadah lewat laptop. Tadi saya sendirian, istri saya di tengah ibadah retret. Ini anak saya yang paling besar, itu ibadah di rumah sendirian pakai laptop. Dan satu kali ada tantangan, berapa kamu yang mau terima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal bahasa roh. Anak saya nggak ngerti loh, karena dia nonton itu sebenarnya live bukan live, YouTube yang udah lewat jamnya, bukan jam yang kalau yang tepat waktu namanya live ya Pak ya. Misalnya kita live streaming kan jam ini kan. Kalau yang udah lewat bukan live streaming ya Bu ya. Anak saya nggak ikut jam yang sama. Malaman dia nonton. Dia cerita, saya nggak tahu. Rupanya di malam itu saya cuma mikir, ini kenapa anak ini nangis terus. Kan dia perempuan. Saya pikir ya biarin aja lah, dia nggak cerita apa-apa. Besokannya dia cerita, waktu itu laptop loh saudara. Orang nggak ketemu muka. Tapi waktu dia rindu, dia haus, dia terima. Hari itu dia bilang, aku nangis Bi. Nangis sejadi-jadinya. Dan dia dilawat Tuhan. Hari itu dia terima bahasa roh. Hatinya merdeka. Hatinya meluap dengan sukacita. Anak saya yang paling kecil. Kemarin dia ikut retret sekolah minggu kapan? Tahun lalu ya? Tahun lalu. Di tengah-tengah retret sekolah minggu. Bersama dengan Kak Daniel, Bapak Ibu pasti kenal. Saudara di tengah-tengah di altar call. Saya pulang, saya tanya sama anak saya, kamu gimana retretnya? Seneng? Oh seneng lah, namanya retret kan jalan-jalan. Terus saya tanya, apa yang kamu dapat di sana?
Dia cerita bagaimana Roh Kudus melawat anak kecil ini, saudara. Ada banyak anak kecil, termasuk anak saya di situ. Dia bilang, Pi, aku nih tiba-tiba kok bisa ngomong bahasa yang lain ya. Kalau biasanya saya doa bersama mesbah keluarga kan saya doa dalam roh gitu kan. Dia gak bisa ikut sebelumnya, dia bingung, Pi ini bahasa apa sih? Dan saya bilang ini bukan bahasa manusia sehingga saya gak bisa lesin kamu. Saya gak bisa kasih tahu kamu. Tapi yang bisa kasih tahu kamu kalau Roh Kudus turun atasmu. Dan setelah dijamah Tuhan di tengah-tengah retret itu, dia pulang dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal bahasa roh. Dengarkan saya baik hari ini. Kalau Anda datang ke tempat ini dan pulang berkata, Tuhan, aku pengen ngalami Roh Kudus. Ada 3 hal yang penting. Nomor 1, Anda mesti datang sama Tuhan. Anda bisa di gereja ini, Pak saya sudah datang. Tapi bisa jadi hatimu, desire-mu, kerinduanmu gak datang sama Tuhan. Anda cuma bilang gini, ya terserahlah pendeta mau ngomong apa, kayak yang penting kan gue datang ibadah. Orang yang tipikal seperti itu, Roh Kudus gak pernah paksa dongkel hatinya. Gak mungkin. Alkitab mencatat Roh Kudus gak pernah dongkel hati orang. Tapi dia ketuk. Kalau ketuk berarti Tuhan datang dengan sangat mengasihi saudara. Kalau Anda datang berkata, Tuhan, aku mau Tuhan kok. Aku mau. Mau umur berapapun Anda, kedudukanmu apa, siapapun Anda berkata, aku mau Tuhan. Maka dia akan datang dalam hidupmu. Yang kedua, waktu dia datang saudara. Waktu dia minta, maka Roh Kudus akan datang dalam hidupnya. Setelah dia datang, dia minta, Tuhan, datang penuhi aku Tuhan. Penuhi aku Tuhan. Kalau Roh Kudus yang diminta, maka bukan Roh Kudus yang datang, tapi Roh Kudus yang akan datang dalam hidup. Anda gak perlu khawatir. Tapi yang terakhir saudara, setelah Anda terima, Anda minum itu. Pak nanti bahasanya apa Pak? Saya mau ikutin gaya bahasa siapa Pak di antara orang-orang yang sudah bahasa roh. Saya mau beritahu, Roh Kudus akan menaruhkan bahasa itu dalam lidah bibirmu. Dia akan berikan itu. Kesaksian yang terakhir saudara. Saudara ada satu hamba Tuhan. Satu kali di dalam sebuah acara, hamba Tuhan ini berdoa untuk satu orang. Ini di luar negeri saudara. Dia doakan satu orang. Dia nggak tahu bahwa orang ini saudara adalah orang yang pernah tinggal di Rusia. Jadi waktu dia berdoa, orang Amerika ini berdoa saudara. Ya, dia doa dalam roh. Dia doa dalam roh. Saudara waktu orang ini didoain saudara. Tiba-tiba dia dijamah Roh Kudus dan dia menangis sedemikian rupa. Dan waktu dia menangis sedemikian rupa saudara, dia doa dalam roh. Nah orang yang dengar ini bilang gini, selesai dia didoain. Kok kamu bisa ya bahasa Rusia? Dia bilang, aku ini gak ngerti bahasa Rusia. Tuh, tadi aku dengar kamu berbahasa Rusia. Enggak, aku gak ngerti bahasa Rusia. Loh kok kamu bisa bahasa Rusia? Yang artinya Tuhan mengasihi kamu, artinya Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mengasihi kamu. Dan dia berkata, aku gak ngerti. Tapi yang saya yakin, ketika Roh Kudus turun dalam hidupmu, bukan bahasa apa yang Anda mau katakan, tapi izinkan pengurapan itu turun dalam hidupmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Berhembuslah Kudus di tempat ini. Berhembuslah Tuhan, Roh Kudus, dengan kuasa-Mu dipulihkan Tuhan gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Katakan dengan hatimu Tuhan. Urapilah. Kami dengan minyak baru penuhilah kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Yes Tuhan. Kuasa Allah yang demikian hebatnya. Urapilah.
yes, oh yes. Oh yes. Buka tangki hatimu hari ini. Buka tangki hatimu hari ini. Dia akan datang. Dia akan mengalir. Dia akan menjamah hidupmu. Dia akan hadir dalam hidupmu. Katakan, Tuhan, aku rindu hari ini. Oh yes, Tuhan. Sekali lagi, dari hati yang paling dalam, urapilah. Jesus, Jesus. Shandara labataka, takamara labataka. Kami rindu, Tuhan, siang ini. Sebelum kami pulang, Kau penuhi kami. Tangki kami gak ada yang kosong. Tangki kami gak ada yang hambar lagi. Nanti biar musik saja. Mari kita angkat dua tangan kita. Syakatakan. Yes, yes. Ada yang rindu hari ini berkata, Tuhan, datanglah sekarang. Datanglah sekarang. Tembuslah hatiku, Tuhan. Tembuslah. Isi, Tuhan, isi. Kata roh kata jama, Tuhan, jama, jama. Jama, Tuhan, jama, jama. Yes, yes. Mulai berkata-kata dengan Tuhan. Jama, Tuhan, hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Shekete kata kanarara. Roka kata kana rosa. Di. Roka kana ro. Se terus. Yes. Yes, penuh. Setiap tangki itu diisi, Tuhan. Diisi kembali. Syakatakan aralabasan. Yes. Oh, rakatakan. Kembalikan api itu, Tuhan, buat anak-anak-Mu. Bahkan anak-anak-Mu yang hatinya terbuka hari ini. Kau akan berbicara buat mereka. Kau akan menaruh bahasa-bahasa yang baru. Shikata kanarala bataka. Reka narala bosan. Yes, oh yes, oh yes. Oh yes. Terima sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Lebih daripada ekspektasi Anda. Minta yang datangnya daripada Tuhan. Sakatakan aralabataka naralabo santa. Dia datang seperti gelombang. Dia datang seperti hembusan angin. Dia datang sebagai api yang memurnikan. Dia datang dengan mengurapi saudara. Shenarararara moya sande. Yes, Tuhan.
Mengalir Tuhan, mengalir memenuhi anak-anak. Tidak ada lagi bejana yang kosong. Orang yang rindu akan menerima. Orang yang haus mereka akan minum. Orang yang lapar mereka akan makan pulang sampai kenyang. Yes, yes Tuhan, Roh Kudus. Kau bekerja di antara kami. Sambil angkat dua tanganmu katakan, urapilah kami. Yes, yes Tuhan. Kami ini Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Terus Tuhan. Mengalir, kami gak mau batasi hidup kami. Isi semua ruangan-ruangan dalam hati kami. Sekali lagi katakan, urapilah firman yang luar biasa kami boleh terima daripadamu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Roh Kudus-Mu Tuhan, yang menguatkan kami, yang membuat kami mengerti Tuhan, betapa Engkau mengasihi setiap kami. Kami terima Tuhan, kuasa Roh-Mu. Kami terima anugerah-Mu yang luar biasa. Jadikan kami anak-anak-Mu, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang mau dengar-dengaran dan taat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh melanjutkan karya-Mu di bumi ini Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa akan melihat, mendengar bahwa Engkaulah Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kita semua yang terima kuasa Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang terkasih.